TV yang powerful. Apa kabar bagi Anda hari ini? Dalam Josh Motivation kali ini, saya akan berbagi tentang menjadi pribadi yang besar. Apakah Anda pernah melihat seorang office boy yang karirnya naik menjadi seorang direktur? Apakah Anda pernah membaca berita di koran atau di internet, pedagang asongan bisa naik menjadi seorang pengusaha yang besar? Kok bisa ya seperti itu? Itu sebuah keberuntungan atau buah perjuangan. Itu sebuah nasib atau pilihan. Nah, Anda boleh berpendapat apapun, boleh mengatakan itu nasib, berarti Anda tidak bisa seperti mereka. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah buah perjuangan dan ada ilmunya, Anda tentu berkesempatan yang sama seperti dia, ya. Oke. Nah, di sini coba saya akan gali kenapa ada orang yang dari bawah itu bisa naik ke atas. Tadi sudah saya contohkan, pedagang asongan naik jadi pengusaha yang besar, office boy naik menjadi seorang direktur. Nah, ternyata orangnya itulah penyebabnya. Mereka-mereka yang seperti itu adalah orang-orang yang punya kepribadian yang besar, tetapi saat itu berada pada pekerjaan yang kecil. Dan ternyata pribadi yang besar tadi membesarkan pekerjaannya, bukan dibalik. Pekerjaan yang kecil tadi ya mengecilkan pribadinya. Nah, sekarang kalau kita pengen seperti itu, pengen meningkat karirnya dari kecil, pekerjaan yang kecil yang remeh menjadi pekerjaan yang besar, menjadi karir yang penting, maka bagaimana kita bisa membesarkan pribadi kita? Yang pertama, untuk bisa menjadi pribadi yang besar, kita harus memberikan makna yang agung pada sekecil-kecilnya pekerjaan kita. Ambil satu contoh, Pak. Misalnya di dalam sebuah proyek pembangunan, ya. Pagi-pagi sang mandur sudah mengecek. Di blok pertama, dia tanya pada tukang batu, "Pak, apa yang sedang Anda kerjakan?" Si tukang batu tampak menoleh menjawab pada mandurnya, "Saya sedang menumpuk bata." Si mandur pindah ke blok berikutnya, bertanya pada tukang batu yang sama, "Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Ternyata si tukang batu kedua itu menjawab, "Saya sedang membuat dinding." Oke, kemudian pindah blok lagi, si mantur bertanya pada tukang batu yang lain, "Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Pertanyaan yang sama, tetapi dijawab, "Oh, Pak Mandor, selamat pagi. Saya sedang membangun rumah Tuhan yang megah yang nanti akan dihadiri ribuan jamaah." Nah, pekerjaan yang sama, pertanyaan yang sama, tetapi memiliki jawaban yang berbeda. Jawaban yang pertama adalah menumpuk bata, yang kedua membangun dinding, dan yang ketiga membangun rumah Tuhan yang megah. Itulah makna agung dari satu pekerjaan. Nah, dan kita bisa lihat dari ketiga jawaban tadi itu adalah cerminan kinerja dari tiga tukang batu tadi. Kalau tukang batu yang pertama mengartikan, "Wah, cuma numpuk bata, yo kerja asal-asalan, sing penting batane numpuk." Nah, tukang batu yang kedua membangun dinding. "Oh ya, iki ya lumayan, bangunnya itu harus tidak sekedar numpuk, tapi disemen biar rapi, biar tertata." Yang ketiga, saya sedang nggak numpuk bata, nggak bangun dinding, saya sedang bangun rumah Tuhan. Iki nggak boleh asal-asalan, harus betul-betul perfect. Nah, ini tentunya kinerjanya akan jauh di atas yang tukang batu pertama dan kedua. Inilah dampak dari memberikan makna yang agung pada sekecil-kecilnya pekerjaan kita. Itu akan meningkatkan kinerja kita, akan menambahkan semangat kerja kita karena kita memiliki makna yang agung. Misalnya, kalau saat ini kita menjadi seorang sopir, jangan dimaknai, "Wah, aku mau sopir." Jangan, tapi berikan makna, "Saya penentu keselamatan satu perusahaan, nyawa satu perusahaan," atau "Saya penentu keselamatan nyawa satu keluarga," atau "Saya mengantarkan ya orang ke gerbang kesuksesan." Nah, harus diartikan seperti itu. Kalau misalnya kerjaan Anda itu sebagai tukang taman, aku tukang bersih-bersih, jangan mengatakan, "Aku mau tukang taman, aku mau tukang rasa-rasa." Katakan, "Aku adalah orang yang berperan besar dalam menciptakan kesejukan dunia, dalam menciptakan kebersihan dunia." Nah, sehingga apa? Nanti semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya tinggi, kinerjanya juga tinggi. Karena pekerjaannya bukan asal pekerjaan, maknanya agung.
Nah, itu yang pertama. Untuk bisa menjadi pribadi yang besar, kita harus memberikan makna yang besar dalam sekecil-kecilnya pekerjaan kita. Yang kedua, kita harus mencintai pekerjaan kita, ya. Jadi, kalau kita sudah bekerja, tidak mencintai pekerjaan kita, dalam waktu kerja yang panjang pasti kita stres, ya. Jadi kita harus mulai, ya, menikmati apa yang kita kerjakan. Kalau kita terpaksa nggak menikmati apa yang kita kerjakan, kita coba menikmati, mencintai dengan siapa kita bekerja, kita berinteraksi dalam kerja dengan siapa saja, itu nikmati. Atau cari hal-hal lain, ya, yang memang bisa membuat Anda mencintai pekerjaan Anda. Kalau mentok nggak bisa, cari pekerjaan lain yang Anda cintai, ya, karena mencintai pekerjaan Anda itu akan membesarkan pribadi Anda. Yang ketiga, agar kita bisa menjadi pribadi yang besar adalah kita harus terus tumbuh. Kita harus terus belajar, tumbuh secara mental. Jadi kita terus menjadi kreatif, kita terus mencarikan solusi, kita terus mengupgrade strategi, kita terus mencari cara agar pekerjaan kita itu bisa kita selesaikan dengan lebih baik, dengan lebih efektif, dengan lebih efisien. Kita terus belajar mengasah mental kita, intelektual kita. Kita terus belajar tumbuh secara emosional dengan apa? Berempati kepada orang lain, dengan memberikan kepedulian kepada orang lain, sehingga orang lain pun peduli dan empati kepada kita, sehingga banyak yang mau kerjasama dengan kita. Kita tumbuh secara emosional. Kita juga harus tumbuh secara spiritual. Bagaimana pekerjaan ini memang betul-betul bermakna bagi hidup kita dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, tidak hanya manfaat bagi diri kita sendiri. Finansial pun harus tumbuh, ya. Artinya apa? Pendapatan kita bagaimana harus terus naik. Karena pendapatan yang tetap adalah pendapatan yang turun, ya. Jadi pemirsa Jos TV yang powerful, kalau kita, ya, memberikan makna yang agung pada sekecil-kecilnya pekerjaan kita, kalau kita mencintai pekerjaan kita, dan kalau kita terus belajar tumbuh secara mental, emosional, spiritual, maka kita akan terus menjadi pribadi yang besar dan lama-kelamaan kita akan berada pada posisi karir bisnis yang besar juga. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto. Salam powerful.